Pengen tahu segala ragam kegiatan dan aktivitas komunitas yang ada di Kota Palembang dan Sumatera Selatan? Dengar ke dan peloi acara obrolan komunitas yang hadir setiap hari jam 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat. Cuma di Perumpat RRI Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Dulur selanjutnya kita bertemu di acara obrolan komunitas Perumpat RRI Palembang. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, dulur dimanapun berada ya. Apa kabar hari ini? Semoga selalu sehat dan penuh semangat. Kembali lagi bersama Cak Yohan di program obrolan komunitas yang di Perumpat RRI Palembang. Pagi ini kita bakal ngobrol santai tapi bermakna ya, dengan tema satu aksi 1000 arti peran relawan di tengah masyarakat. Nah, dulur mungkin kita sering lihat ya aksi relawan di sekitar kita ya. Mulai dari kegiatan sosial, bantuan kemanusiaan sampai aksi-aksi kecil yang ternyata berdampak besar. Nah, untuk itu membahas lebih dalam kita sudah hadir dua narasumber dari komunitas teman relawan Palembang, yaitu Hiktara Manda Putri selaku bendahara umum dan Irawan selaku ketua departemen departemen partnership ya. Nah, di sini kita bakal tanya-tanya nih tentang komunitasnya tuh seperti apa sih, dan kita juga bakal banyak tanya sih sebenarnya ya, tentang kegiatan-kegiatan apa yang sudah dilakukan teman relawan selama aksinya ini ya. Jadi jangan kemana-mana. Jadi kita mungkin mulai dulu nih, kenalan dulu kali ya. Kan kalau kenalan tak kenal maka tak sayang ya. Boleh dari siapa dulu nih, boleh kenalannya? Boleh dari saya dulu, Kak. Boleh. Oke, kenalin, nama saya Irawan. Alhamdulillah sekarang diamanahin di Teman Relawan Indonesia cabang Kota Palembang sebagai Ketua Departemen Partnership. Ya. Selanjutnya Kenalin, nama aku Hiktara Manda Putri. Aku diamanahin menjadi bendahara umum di Teman Relawan Indonesia wilayah Palembang. wilayah Palembang. Oke, itu ya. Jadi kita mungkin langsung ke pertanyaannya bahan ya. Selain itu tapi boleh dok cerita dulu kegiatannya selain jadi relawan di Teman Relawan ini, apa bahaya sih kegiatan sehari-harinya? Mungkin dari Kak Hikta apa nih? Oke, kalau Teman Relawan Indonesia itu sebenarnya kegiatannya tiap bulan, Kak. Tiap bulan? Iya, jadi kita tuh pas udah dibentuk jadi per divisi udah dibagi, itu sebenarnya udah ada deadline-nya untuk program kerjanya. Jadi di tiap bulan itu kita akan ada prokernya beda-beda gitu. Proker. Iya, itu sesuai sama proker sih kalau kegiatan itu tiap bulan, nggak yang setiap hari gitu. Enggak setiap hari. Iya. Tapi sebenarnya teman relawan ini seperti apa sih? Ini sebetulnya komunitas atau apa sih? Atau lembaga? Jadi jadi kalau kita yang kalau di Teman Relawan Indonesianya itu komunitas ataupun organisasi, Kak. Nah, jadi di atas kita ataupun rumahnya di bawahnya, di atasnya kita itu ada lembaganya, lembaga filantropi yang bahwasanya setiap kali, karena kita setiap kali aksi sosial, aksi kepedulian kita dengan korban, entah itu korban bencana dan sebagainya, ada yang namanya kita menghimpun, Kak. Kalau kita kan hanya sekedar organisasi ataupun komunitas yang menghimpun, agak kurang. Ketika kita sudah punya lembaga sendiri, ya ada lembaga kami tadi yang namanya Bantu Teman, ya sudah bersertifikasi untuk izin untuk menghimpun tadi. Nah, di situ kami punya namanya lembaga Bantu Teman tadi yang di atasnya Teman Relawan tadi. Jadi Teman Relawan ini itu relawannya bahwasanya. Nah, untuk lembaganya itu Bantu Teman tadi. Oh, jadi yang menaungi ini Teman Relawan ya. Tapi Yang menaungi Teman Relawan itu Bantu Teman. Oh, Bantu Teman dulu. Bantu Teman. Yeah. Jadi dari Bantu Teman ke Teman Relawan. Iya, benar, Kak. Tuh. Jadi ini termasuk apa nih? Komunitas lah Iya, ya. kalau Teman Relawan termasuk komunitas. Nah, sedangkan yang menaungnya Bantu Teman tadi itu termasuk lembaganya. Lembaganya. Oke. Apa sih yang membuat komunitas Teman Relawan ini berbeda dari komunitas sosial lainnya sih?
soalnya kan banyak nih yang kayak gini, Iya. yang serupa lah. Apa tuh yang bikin beda tuh apa gitu? Oke, kalau yang bikin beda yang kami temukan juga di beberapa perbedaan komunitas yang kerelawanan, kesosialan, entah itu kemanusiaan. Nah, pertama, di mana kita yang namanya teman relawan, di mana sudah apa ya, sudah mengerucut bahwasanya, ini organisasi relawan gitu kan. Nah, bahwasanya ya setiap kali orang mendengar kata teman relawan yang pasti yang langsung mengerucut ke teman relawan Indonesia. Nah, di situ kita langsung menomorsatukan yaitu relawan. Nah, setiap kali ada kegiatan dan sebagainya, kita berkomunikasi entah itu berdiskusi dan sebagainya kepada teman-teman anggota ataupun pengurus. Di situ kita tanamkan dulu bahwasanya relawan yang dimaksud orang itu relawan kayak gimana gitu kan. Nah, di situ kita pertama tanamkan ada 3 yaitu Apa tuh? tanpa kesetiaan tiada kesetiaan tanpa kesetiaan, terus pantang menjadi beban, satunya itu bersih rapi teratur. Nah, ketika kita keluar dari entah itu keluar dari kegiatan di luar dan sebagainya, 3 itu yang kami tanamkan dengan kawan-kawan tadi gitu kan. Tapi ini menarik nih, yang pertama tadi apa tuh? Tanpa apa? Tiada kesetiaan tanpa kesetiaan. Tiada kesediaan tanpa kesediaan. Itu maksudnya Oke. mana? Kurang lebih maksudnya itu Kak, setiap kali kita yang namanya organisasi ya, organisasi itu yang pertama lebih dari 1 orang. Nah, di situ kita tanamkan bahwasanya yang kita tanamkan nomor 1 adalah itu apa ya, kekeluargaannya lah kurang lebih gitu. Setiap kali apa yang dirasakan oleh anggota lain ataupun pengurus lain yang dirasakannya ya kita harus entah itu dalam segi apapun ya kita harus ikut serta merasakan, entah itu dari segi apa ya, dari segi apa yang dirasakan ketika dia merasa kurang peduli, kurang, dan di situ kita mengangkat kepedulian dia lagi gitu Kak. Jadi kayak lebih dimotivasi lagi lah Iya, ya, benar. biar lebih ayo gitu. Iya, saling menguatkan Saling tadi Kak. menguatkan. Saling menguatkan dan saling mengingatkan bahwasanya ya kalau bukan kita peduli dengan orang lain, kalau kita ngandalin orang lain kapan mau bergeraknya gitu. Oke. Tapi boleh flashback sedikit gak sih ini ke apa? Teman relawan ini kapan dibentuknya? 1 Maret 2022. 2012. Itu di mana pertama kali? Itu di Bandung cabangnya. Di Bandung yang Iya. yang Iya, pertama pusatnya. kali, yang Iya, pusatnya. pusatnya. Terus berkembang ke berbagai kota nih. Kalau di Palembang ini kapan? Kalau di Palembang baru tahun kemarin. Oh, baru tahun kemarin. Iya, sampai Jakarta. Februari. Februari. Februari 2025. Iya, 2025. 25. Berarti ini baru masuk 1 tahun kalau yang di Palembang ya. Iya, 1 Kalau yang tahun. region Palembang itu baru 1 tahun. Tapi kalau yang dari pusat itu udah Udah 4. 4 tahun. 4 tahun. Oke. Pendirinya siapa sih kalau boleh tahu nih? Pendirinya Kak siapa ya? Bentar. Kak Prio. Sebentar. Aku agak lupa Kak. Udah nggak apa-apa, nggak usah dicari, nggak apa-apa. Aduh, Tapi iya. apa sih nilai utama yang dipegang sama teman relawan ini? Apakah memang cuma untuk menjadi relawan saat baik atau cak manu aja tuh? Kalau nilai yang dipegang itu Kak ya kurang lebih kepedulian tadi gitu Kak. Nah, ketika ada karena kita di Palembang ya, ketika ada bencana ataupun korban di Palembang, yang pertama kita lakukan adalah yang namanya survei terlebih dahulu gitu Kak, survei. Nah, misalkan nih ada berita dan ada info bahwasanya di suatu tempat terjadi bencana di Kota Palembang khususnya. Kita sebelum turun aksi ke lapangan ataupun sebelum terjun ke lapangan, ada beberapa yang namanya di kami itu departemen sosial. Nah, departemen sosial ini bertanggung jawab untuk mensurvei dan mendata dulu gitu. Jumlah korbannya, jumlah kerusakan dan kerugiannya. Bahwasanya sebelum itulah data yang bakalan kita bawa ketika kita terjun ke lapangan gitu Kak. Jadi disurvei dulu sebelum memang benar-benar teman-teman ini langsung turun. Iya benar. Biasanya nih apa baik sih yang dibantu sama teman relawan tuh? Kita mohon maaf nih, Iya. ini mohon maaf kita tidak nyumpai, tapi cak mana ya? Apakah yang termasuk kayak kebakaran kemarin kan ini kita beberapa hari ini Palembang nih kebakaran terus ya, tiap terus. hari ya. Iya, benar. Dari Lebaran ke Tigo itu kayak tiap hari ada Iya, kejadian. benar. Itu apakah itu termasuk juga? Termasuk Kak, termasuk. Jadi ketika kita ingin membantu suatu korban ataupun korban bencana, pertama kita mendatanya dulu Kak, mendata kebutuhannya. Karena banyak beberapa kayak kurang lebih kita turun juga Kak, ataupun penyaluran juga kayak bencana yang di Sumatera kemarin, di Sumbar sama di Aceh. Nah di sana beberapa ya kita data langsung bahwasanya banyak orang yang membantu
tapi ketika di lokasi kayak membeludang ataupun ya menumpuk gitu bantuan-bantuan yang disalurkan orang tadi, sehingga ya korban ini bingung gitu, kebingungan untuk terkait contohnya Kak, kayak boleh. pakaian layak pakai gitu kan. Iya. Nah, pakaian layak pakai itu ketika kami, ya saya sendiri kemarin terjun ke lapangan juga Kak, ataupun ikut serta penyaluran langsung kan ke Sumbar. Nah, di sana kami melihat dan kami menyaksikan bahwasannya pakaian layak pakai itu ya kayak apa ya, masyarakat di sana juga kayak merasakan udah banyak gitu kan, udah banyak. Nah, itu yang harus kita data kembali bahwasanya yang kita salurkan itu memang kebutuhan mereka gitu kan, memang kebutuhan mereka saat itu ya. Salah satunya ya kayak pakaian layak pakai itu bisa kita kita seleksi dulu, misalkan kayak pakaian untuk bayi gitu kan, entah itu kebutuhan bayi ataupun kebutuhan perempuan. Nah, kebutuhan perempuan ini kita seleksi dulu, yang kebutuhan urgent itu kayak gimana gitu kan. Itu kan. Itu ya, jadi yang yang dilakukan sama teman relawan. Iya, benar Kak. Karena kalau berarti yang turun langsung ke lokasi. Iya. Berarti Irawan juga kemarin turun ke situ. Iya, turun Kak. Bersama Langsung. teman-teman. Ada berapa orang kemarin yang turun ke Kalau sana? dari Palembang saya sendiri Kak. Iya. Oh, tapi dari nasional Dari, juga banyak iya. turun. Berapa orang kemarin? Ada dari Bandung, dari Jakarta, perwakilan gitu Kak. Oh, perwakilan Iya, dia perwakilan per setiap region, daerah. setiap Iya. daerah. Oke. Iya, karena Palembang masih Sumatera gitu kan ya. Ya, yang paling dulu dekat lah ya. Paling dekat. Yang paling dekat, yang paling bisa menjangkau. Iya, Gitu. benar. Di situ kita melihat secara langsung dan mendata kebutuhan-kebutuhan orang di sana gitu Kak. Tapi kegiatan apa biasanya yang sering dilakukan teman relawan ini? Kan memang ada proker bulanan tadi kan kata Iya. apa? Hikmah ya panggilnya? Emang Kak Manda aja. Manda, oke. Kalau kata Manda, tadi kan kita ada proker bulanan yang dilakukan setiap bulan. Itu apa aja tuh? Kalau buat ini kan periode baru ya tahun ini, tahun jadi belum ada. Kalau tahun-tahun kemarin apa Kalau aja tahun tuh? kemarin itu Boleh tuh diceritain. apa ya contohnya tuh apa Kak? Kembara. Apa tuh Iya. Kembara? Kembara kegiatan Gembara. Gembara. Iya, gerakan membaca dan gerakan membaca Membaca, bersama anak. Itu di kemarin di Kojartis ya Kak. Kojartis, di 26 Iya, miliar. Kojartis. Itu kegiatannya kita biasanya volunteer trip. Nah, volunteer trip itu kita udah nargetin sesuai HTM ya Kak. Nah, jadi kalau misalkan HTM kita itu terlalu mahal, kita kita nurunin ininya apa? Kalau gimana ya Kak? Kalau misalkan jumlahnya kita bulatan 15 nih, tapi HTM-nya kita mahal, jadi kita turunin HTM-nya. Terus untuk kegiatannya itu kita apa ya kemarin? Ada games, mewarnai, sama membaca. Jadi mewarnai itu terakhir. Jadi setelah mewarnai itu kita ada break gitu. Oh, jadi kalau misalnya mau ikut kegiatan di teman relawan ini, kemarin itu ada HTM-nya yang di Iya, Gembara itu. ada HTM. Itu berapa tuh kalau boleh tahu kemarin? Kemarin berapa Kak? 75. 75.000. Iya. Dan itu dari HTM itu yang digunakan untuk mendukung Kegiatan tersebut. Iya. Jadi nggak cuma yang kayak ya cari untung ya. Iya. Tapi emang digunakan karena Iya, benar. Iya. selain kegiatan itu berarti ada yang disumbangin juga dong. Ada. Oh, ada. Jadi HTM itu sesuai benefit yang mereka dapatkan gitu kan. Jadi itu bukan hanya sekedar problem yang ketika mereka penghambat mereka untuk ikut kegiatan-kegiatan, dan juga kegiatan di teman relawan ini tidak semuanya pakai HTM gitu kan Kak. Oh, ada yang gratis ya? Banyak yang gratis Oh, Kak. banyak yang Karena gratis. kita pakai HTM itu khusus volunteer gitu kan. Iya. Khusus Volunteer. volunteer. Oh. Volunteer ini ya kayak kebutuhan kita, menyesuaikan kebutuhan anak muda di Palembang sekarang juga gitu Kak. Kita hanya sebelum kita buat volunteer juga ya kita menyesuaikan apa sih kebutuhan teman-teman di Palembang gitu kan. Teman-teman yang ketika teman-teman jenuh dengan ya HP-nya, kita mengajak mereka mengedukasi di luar gitu kan. Ya dengan cara apa? Dengan cara buat kegiatan sosial tadi gitu Kak. Oke. Jadi selain menggalang dana, terus ada volunteer juga nih ya yang sebagai aksi dari teman relawan. Terus ada apa lagi tuh Untuk kegiatannya Kak? untuk kegiatannya? Kegiatannya kemarin itu ada yang senamas. Senamas Sehat apa Kak? Yang di Senamas. panti. Iya, di panti jompo. Panti Jompo. Iya. Iya, kemarin di mana Kakak ikut enggak? Di Sukabangun, Iya, yang di panti Sukabangun. Itu Ya, kita
apa yang ngerangkai bunga plastik gitu sama nenek kakeknya. Iya. Itu kemarin Info. kegiatannya berbayar juga atau gratis juga kemarin itu? Kalau kemarin itu juga bayar. Bayar. Mm-mm. Tapi tetap kan dananya Iya tetap Disumbangin. Disumbangin ke ke panti. pantinya. ngerti. Berarti sambil jalan-jalan sambil beramal nih. Iya. Oke. Jadi itu yang dilakukan teman relawan yang di Palembang. Mm. Selain itu ada lagi nggak kegiatannya yang kan katanya tiap bulan nih apalagi atau muter-muter di situ aja kegiatannya? Kita sebenarnya Per divisi tadi Iya, ya, per divisi. departemen tadi kita kan Departemen. ada ya kegiatan-kegiatan contohnya kayak pendidikan, sosial, partnership gitu kan ya. Partnership ini untuk menjalin dan menjaga jaringan khususnya di Kota Palembang gitu kan. Jujur kalau partnership ini baru terbentuknya tahun ini Kak. Baru departemen partnership ini baru tahun kemarin. Baru tahun ini. Sebelumnya itu ya penambahan departemen lah yang kemarin diambil alih oleh sosial gitu kan. Ya sekarang dikembangkan lagi di partnership. Nah, iyalah dia tugas kurang lebih ya apa ya menjalin dan menjaga jaringan-jaringan khususnya di teman relawan Indonesia tadi gitu kan ya. Kalau kita mau berkembang ya kita harus branding dulu gitu kan. Iya benar. Gitu. Branding ya kita harus mencari poinnya dulu gitu kan. Cari poin-poin yang ya di jaringan tadi kita harus silaturahmi ke ya, komunitas mitra-mitra lain, tadi entah mitra-mitra itu lain. kolaborasi tadi. Kolaborasi ya. Karena slogannya juga kan kolaborasi adalah solusi gitu kan. Iya, bener. Tapi nih dari beberapa kegiatan tadi itu bisa nggak diceritain yang momen tuh yang paling wah gitu, yang nggak bisa dilupain ya apa tuh selama menjadi anggota teman relawan ini Kayaknya onboarding tak? dari pertama awal gabung nih. kalau dari awal gabung yang pasti onboarding sih Kak, seru. Apa tuh ngapain? Oh, onboarding itu perkenalan. Kenalan. Perkenalan itu kan udah dibentuk divisi tuh. Nah, nanti yang divisi baru ini buat acara yang namanya onboarding. Nah, onboarding ini buat kenalan sama anggota-anggota lain. Jadi serunya itu karena kita main game dan itu emang acaranya buat anggota teman relawan khusus aja. anggota. Iya, jadi kayak ya udah kita main aja itu seharian dari nanti ada rundownnya dari kita gitu. Gitu. Anggota teman relawan sekarang ini udah berapa sih kalau yang di Palembang? Kalau di Palembang berapa ya? Yang 2026. 2026 udah berapa ya? Yang tercatat nih. 2026 200-an deh kayaknya. 213-an gitu. Iya, di atas. 213-an. Itu yang tercatat di teman relawan. Iya. Iya. Belum termasuk yang kalau misalnya mau ikut yang volunteer Iya, itu. belum Iya, di luar belum. itu Kak. Di luar itu ya. Oh, banyak ya berarti ya. Iya. Lumayan. Ini Alhamdulillah. dari mana-mana sih ini yang jadi teman relawan ini? Iya. Kalau dari teman relawan itu kan jumlah totalnya keseluruhan 1.753. Wow. Itu udah mencakup dari wilayah Bandung, Jakarta, Makassar, Jogja sama Jogja. Palembang. Nah, sekarang Medan coming soon. Coming soon. Berarti udah 5. 5 Iya, region. iya mau 6. OTW 6. Iya. Region 6. 1.700 sekian itu. Iya. Berarti masing-masing region tadi yang 200-an itu. Wow. Iya. Banyak ya? Iya. Banyak loh ini. Itu terdiri dari beberapa kampus Kak. Jadi teman relawan ini juga bahwasanya ya menjadi ada beberapa kampus di Palembang untuk apa yang ngumpul tadi entah itu dari beberapa kampus yang di Palembang itu kan. Bukan dari satu kampus Bukan ataupun dari dari satu satu kampus ya. sekolah gitu. Berarti kan. emang Berbagai dari semua Kalangan. kalangan dari semua lini tuh boleh gabung. Iya, Iya, ya? boleh. Boleh gabung. Tapi kalau misalnya kita intermezzo lagi nih, balik lagi nih. Kalau secara personal, arti relawan bagi kakak-kakak sendiri ini apa sih? Gitu. Mungkin dari Manda dulu. Iya. Menurut Manda itu relawan itu bukan arti membantu aja ya, tapi juga tentang kepedulian gitu. Intinya apa ya? Bantuan kita itu bukan hal kecil untuk mereka tuh sangat berarti banget sih, sekecil apapun bantuan kita tuh itu udah berarti banget buat mereka. Oke, itu dari Manda. Kalau dari Irawan apa nih? Kalau dari saya sih 2 kalimat aja Kak. Apa tuh? Yang berkesan untuk relawan gitu kan bahwasanya. Kalau dari saya itu relawan itu adalah jembatan kebaikan gitu. Oh, ini lebih filosofis ya. Iya, ini 2 kata tapi lebih filosofis ya. Oh, dalam Iya. maknanya. dalam ya. Tapi apa sih yang ngedorong kalian tuh
untuk terjun ke dunia relawan ini kan ya mohon maaf kalau misalnya kayak ada beberapa orang mikir ngapain sih capek-capek, Iya. gawe lain banyak, gawe aku di kampus juga banyak, tapi ngapain aku nyempeti ini, Iya. kayak itu nah. Masuk Palembang tuh kayak itu kan ya, nampak gawe bae, oi. Gawe banyak. Gawe banyak, tapi apa yang ngedorong kalian kok mau gabung ke teman relawan ini? Dari apa? Dari aku dulu. Iya, boleh, dari Rawan dulu. Siap. Kalau dari saya ya terkait apa ya? Bentuk kepedulian kita bahwasanya ya kita mengutip lagi-lagi lupa ya surat apa yang pasti artinya itu ya sebaik-baik manusia adalah manusia yang paling bermanfaat gitu kan ya. Salah satunya apa ya mengutip itu ya kita garis bawahi bermanfaat itu ya kita masuk di sebenarnya tidak hanya sekedar di teman relawan gitu kan, bisa di organisasi manapun itu kalau kita mau bermanfaat untuk orang banyak tadi ya. Kadarullah ya kita digerakkan untuk masuk di teman relawan ini artinya di sini tempat kita untuk bermanfaat tadi gitu kan, bermanfaat untuk orang banyak tadi. Dan ketika kita sudah sudah terjun, sudah merasakan, ketika kita melihat orang yang kita bantu itu senang, kayaknya ya ketika disitulah kita merasakan kesenangan lebih dari orang yang merasakan itu gitu. Oh, jadi lebih ke apa ya? Ini kesenangan batin lah ya. Iya benar. Itu memang nggak dapat duit nih, tapi batin nih Benar. terisi Jiwa ya. sosial itu. Apa ya, lebih mindful kalau bahasa Benar, sekarang tuh benar. lebih mindful. Itu kalau menurut Irawan, tapi kalau menurut Manda apa nih? Kalau aku itu kemarin kan kebetulan TRI ini komunitas pertama aku. Jadi aku tuh kebetulan iseng aja Kak pertama Iseng? awal. Iya iseng aja karena lewat di apa sih FYP. Instagram Oh, gitu. di Nah lagi Belanda. promosi kan ternyata Palembang ini baru buka cabangnya kan. Ya udah aku coba aja daftar. Nah, pas daftar kan kita ada social project dulu ya sebelum lulus. Ya udah nah terus aku nggak nyangka ternyata aku masuk. Nah, itu langsung aku periode kemarin tuh jadi divisi sosial. Nah, terus apa ya? Apa tadi Kak pertanyaannya? Yang ngedorong pertama kali. Ngedorong pertama kali itu ya karena aku apa ya mau mencoba hal baru. Ini komunitas pertamanya Manda? Iya. Pertama. Berarti sebelum-sebelumnya tuh belum pernah gabung apapun? Belum. Terma- Kalau SMA aku pernah English Club tapi English aku Club. jarang ngumpul juga. jadi sekarang gabung ke teman relawan, sekarang dapat jabatan bendahara umum juga. Iya. Itu ada beban psikis kan? Karena kan kalau di English Club kemarin itu agak males datang Iya, ya, males males. ngumpul ya. Sekarang kan bendahara umum nggak bisa ngumpul. Nggak bisa. Dicari, ditandoi. Iya. Ya, jadi itu yang nyebabin. Komunitas pertama. Terus apa sih yang Manda dapat sejauh ini setelah gabung ke teman relawan? Apakah ada perubahan dalam diri Manda itu? Ada Kak. Apa tuh? Justru Manda itu sebenarnya orangnya pendiam Kak. Orang yang paling susah sangat bergaul. Introvert. Iya introvert. Tapi kalau sama temen-temen deket itu Manda ekstrovert banget. Jadi kayak recharge energinya sama mereka kan. Terus masuk relawan ini kemarin itu sebenarnya agak takut juga nih. Takut nggak ada temen gitu kan. Tapi ternyata justru teman relawan ini ngerangkul banget kan. Jadi Manda mulai membiasakan diri untuk ngobrol duluan, terbuka kan. Kalau acaranya acara volunteer itu kan dari orang mana-mana ya. Jadi banyak yang gabung tuh iya, ya. jadi ya udah diajak ngomong duluan, entah apa aja deh pokoknya ngalir gitu. Jadi menurut Manda ini hal yang Manda dapetin itu komunikasi sih. Komunikasi sama perubahan diri Manda itu jadi bisa tahu ini mentingin yang mana dulu gitu. Lebih mau berbaur ya. Iya, lebih mau kalau yang satu tadi meaningful, ini cheerful berarti. Gitu. Tapi kita jeda sejenak dulu, ini ya sekitar kita jeda dulu. Siapa tahu aus nih habis ngobrol atau mungkin Manda butuh recharge energi gara-gara ngobrol sama aku ya. Terkuras energi. Ya, jangan kemana-mana teman-teman, jadi tetap di Prompat Suara Budaya Sumatera Selatan karena setelah ini kita bakal balik lagi tanya-tanya lagi ke Manda dan Irawan ya. Pangindita sa tebing lelengkahan tebdimbana diri miara ulang tetap kasalira dina tetep unggal juru ayah carita
budak naik. Allah. Perilaku yang indah dan menawan, tidak mengenal siang ataupun malam. Agak cepat, Pak. Relawan, engkaulah pahlawan yang menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. Agak pinggir berarti, Pak. Relawan bukan memburu gelar. Relawan terus terlihat tegar. Relawan, tetaplah berjuang meski kadang tak dipandang. Tetaplah membantu meski tak dibantu. Ragam-ragam doang gosita-sita di hitam manusia. Marasing-asing doang go pangi doang di kanu-kanu cuma. Sita asing pangido aku masa yang balpe unang pola manisak kamu tae di aku Sasudena naungo arila dai sautiahu Sita-sita dia utung asing si putu tae Tunggu
Masih bersama kami di obrolan komunitas Perumpat RRI Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Empat Perumpat Palembang Suara Budaya Sumatera Selatan, masih bersama Ceyawan dan ada Hikta Ramanda Putri, Bendahara Umum dari Komunitas Teman Relawan Palembang, dan Irawan, Ketua Departemen Partnership juga ya dari Komunitas Teman Relawan juga. Jadi buat dodoler yang tadi mungkin ketinggalan nih obrolan kita ngomongnya apa baik, ini bisa cek di YouTube Pro 4 Palembang ya, atau bisa juga dengan streaming di RRI Digital. Nah, kita bakal kepo-kepo lagi ini tentang kegiatan dari Irawan sama Manda di Teman Relawan ini. Kepo memang aku mak kok. Jadi kalau misalnya tadi kan Irawan kan ketua departemen partnership. Kita tahu kita nih pasti sama komunitas tuh butuh jejaring ya, butuh menjalin silaturahmi, bahasa halusnya itu. Tapi intinya butuh sama orang lain. Nah, Cak, mana sih peran partnership ini atau kerjasama ini dalam menjalankan program di Teman Relawan ini? Oke, kalau dari partnership ya sekarang itu kita lagi menyusun dan menjadwalkan bahwasanya untuk menjalin, dan ketika kita sudah menjalin jaringan-jaringan yang sudah kita jadwalkan tadi ataupun sudah kita rencanakan tadi, di situ peran kita untuk menjaga jaringan tadi. Karena bahwasanya banyak jaringan kita, pertanyaan kurangnya kita untuk menjaga jaringan tadi. Nah, artinya yang kita tekankan adalah menjalin dan menjaga jaringan yang sudah kita bangun tadi. Itu yang pertama. Yang selanjutnya, karena kita relawan gitu kan, artinya jaringan yang kita bangun ataupun yang mau kita bangun itu berkemaksudan ataupun berkenan untuk ketika kita mau berkolaborasi ke mitra-mitra yang sudah kita bangun tadi, kayak kalau di relawan itu ada yang namanya BNPB, BPBD, Basarnas, Damkar, entah itu Dinsos, entah itu ketika kita buat kegiatan-kegiatan yang mengerucut dari lingkungan ataupun sosial. Nah, di situ kita melihat dulu nih kira-kira jaringan apa yang bisa kita sinkronisasikan dengan kegiatan yang kita buat tadi. Misalkan kayak di kegiatan penanggulangan bencana. Nah, artinya kita harus bermitra dengan BPBD ataupun Basarnas gitu kan. Nah, kita sering melakukan kegiatan-kegiatan kayak gitu. Selanjutnya ketika kita sudah menemukan, kita buat yang namanya pelatihan khusus untuk relawan ataupun peningkatan kapasitas gitu kan. Nah, khusus pengurus gitu kan, bahwasanya ya kita harus meningkatkan kapasitas diri kita untuk menjaga keanggotaan tadi gitu kan. Nah, disitulah kita buat yang namanya pelatihan kapasitas untuk pengurus relawan ataupun organisasi tadi, dengan menjaga dan memaksimalkan jaringan yang sudah kita bangun ataupun mitra yang sudah kita silaturahmikan ke tadi. Oke. Gitu. Berarti memang setiap komunitas itu butuh dukungan dari masyarakat dan pihak lain ya. Berarti itu penting kan ya. Penting. Tapi apa sih harapan ke depan untuk komunitas Teman Relawan Palembang ini dari sisi partnershipnya ini, ada enggak harapannya? Ya, kalau harapan yang pertama, harapannya banyak terjalin di sebenarnya harapan pertama itu cuma satu, Kak. Kalau harapan aku pertama ya, harapan ini personal, harapan personal. Yang pertama itu harapannya ya Teman Relawan Indonesia ataupun di Departemen Partnership, pertama harapannya itu masuk di pemerintahan aja sih, Kak. Masuk di pemerintahan, dan di sana ya ketika kita masuk pemerintahan, artinya kita sudah masuk tim gabungannya gitu kan, tim gabungannya. Ketika ada bencana, ketika ada kepedulian, ketika ada kemanusiaan, pasti di sana kita minimal kita terlibat gitu kan, kita terlibat. Di situ sih harapannya. Tapi selain dari ingin masuk ke pemerintahan itu kan, kita juga butuh dari masyarakat umum nih ya. Iya benar, dorongan yang gitu nih. Dorongan dari masyarakat umum juga. Tapi gimana sih cara masyarakat umum bisa berkontribusi walaupun tidak tergabung di Teman Relawan ini? Oke. Misalnya kan kayak tadi kan ada volunteer tuh, berarti kita dari masyarakat umum juga kan. Nah, tapi kalau misalnya yang tidak pengen ikut volunteer tapi pengen kontribusi gitu, dan tapi tidak pengen juga jadi relawan gitu. Kan ada tuh yang kayak aku mager, aku nyumbang apa, bisa nyumbang apa sih mereka? Benar. Nah, oke, itu sebenarnya kembali ke memaksimalkan potensi yang ada, artinya memaksimalkan handphone kita gitu kan. Nah, kayak dimana ketika kita kepedulian kita ataupun
jiwa sosial kita ketika kita melaksanakan open donasi. Nah, di sana kita juga membuat ya secara online juga gitu Kak. Nah, gimana teman-teman ataupun masyarakat yang belum bisa ikut secara offline ataupun berbagi ataupun berdonasi secara offline ya bisa berkontribusi secara online tadi gitu Kak. Dengan cara donasi sama apa nih? Menyebarkan beritanya gitu. Iya, benar. Jadi di sana kita ada Google Form lah gitu kan. Ketika data dan juga kerusakan korban dan sebagainya sudah kita tarakan di sana kan. Dan ketika teman-teman ataupun masyarakat yang secara tidak langsung berdonasi secara online tadi, di sana dia bahwasanya ada sebenarnya tidak diwajibkan ya, kalau mereka pun mau mengirim ataupun meng-share-nya, menyebarluaskannya boleh, dan juga kalaupun tidak juga boleh gitu kan. Jadi tetap walaupun sekecil apapun itu kontribusinya tetap dihargai. Iya, benar. Walaupun kayak ya misalnya kayak aku kan aku agak mager ya saya. nak dateng, nak ketemu kayak gitu, karena memang ada kesibukan lain. Tapi aku pengen kontribusi tuh, kayak itu kan. Jadi bisa bantu donasi sama bantu sebarluasin beritanya. Menyebarluaskan beritanya gitu kan. Tapi kalau misalnya nak gabung nih ke teman relawan ini bakal open recruitment enggak dalam waktu dekat? Tidak Kak, itu open recruitment-nya tuh setiap tahun. Setiap tahun. Tiap tahun awal tahun tuh paling Januari Februari itu tuh udah dibuka. Oh, udah dibuka. Jadi berarti kalau misalnya mau nunggu lagi tuh tahun depan di tahun 2027 ya kalau mau ikut gabung. Iya, jadi anggota teman relawan. Tapi kalau mau ikut kegiatan kapanpun bisa. Bisa. Kak. Itu kalau ada kegiatan-kegiatan itu bakal di-announce gak sih di media sosialnya? Iya, Iya, Kak, pasti. kita justru ini adanya sponsorship tadi nyari media partner. Nah, kayak biar dapat sponsor gitu. Media partner. Jadi itu bakal announce ya. Jadi tiap bulan pasti ada kan? Pasti Kak, pasti ada. Jadi Setiap bidang itu ya bergiliran gitu Bergiliran. Kak. Misalkan ya partnership di bulan ini, bulan depan sosial, bulan depannya lagi pendidikan. Ya kita rolling gitu Kak. Rolling. Tapi nggak untuk yang proker bulanan ini itu udah bakal jauh-jauh dari yang namanya pendidikan sama sosial. Sosial. Ya, oke. Jadi nih buat dulur mungkin ada yang tertarik nih pengen ikut jadi volunteer tapi sambil nyari teman baru, nyari Iya, relasi benar, gitu. relasi. Mungkin bisa dikepoin ke Instagramnya Teman relawan. Teman relawan Indonesia sama teman relawan Palembang. Teman relawan Palembang itu. Jadi kalau misalnya ada juga yang kayak nggak bisa ikut acara offline, mungkin bisa bantu donasi juga ke teman-teman. Iya, benar. Itu boleh kan bantu donasi? Boleh, Kak. Boleh dong. Tapi kalau misalnya ada teman bantu donasi terus dia ada nggak sih laporan rincian pertanggungjawaban itu kan? Ada. Berarti kayak ngapain aku donasi bulan nih? Agak makan dewe. Itu bukan ini Kak, bukan ranahnya teman relawan yang bikin Teman laporan, relawan. tapi ranahnya lembaga tadi gitu Kak. Tapi Nah, bisa pedas sih kayak pengen tahu ini kayak mana tuh. Bakal bisa ada laporan. bisa Kak. Nah, misalkan jadi gini, ada yang namanya laporan pertanggungjawaban kayak Kak tadi kan. Nah, ketika ada orang yang berdonasi, nah di sana kan ada nomor lah itu, nomor yang terkonfirmasi gitu kan. Nah, ialah nomor adminnya ataupun nomor fundraisingnya, itu fundraising bahasanya Kak. Fundraising yang menghimpun donasi ataupun dana tadi. Jadi beliau akan menghubungi itu yang namanya donatur tadi Kak, donatur. Nah, di sana dia akan mengirimkan pertama mengirimkan profil kita dulu gitu kan, baru mengirimkan laporan-laporan yang sudah kita salurkan gitu kan, laporan yang mereka donasikan gitu kan. Oh, bahwasanya laporan ataupun pertanggungjawaban tadi gitu kan, donasi yang kita salurkan, donasi yang kita sampaikan sudah tersampaikan gitu kan. Oke, berarti memang mungkin kayak modelan kayak di Japri itu ya. Iya, terima kasih benar. teman ini. Itu yang bahwasanya ada tugasnya fundraising gitu kan, Itu dari lembaga tadi. Dari bantu teman tadi. Iya, bantu teman tadi. Tapi kalau teman relawan itu sebatas Tantangannya gitu kan. Tantangannya. Makanya aku bilang jembatan kebaikan tadi gitu kan. Oke, I see. Oke. Nah, kalau kita udah mau masuk closing nih ya, mungkin ada nih pesan untuk teman-teman kita di dulur-dulur yang pengen ikut jadi relawan, apakah ada motivasi atau closing statement-nya? Boleh dari Amanda, closing statement-nya buat teman-teman yang pengen jadi relawan? Buat teman-teman yang menjadi relawan itu satu langkah kecil kamu tuh bisa berarti besar bagi orang lain. Jadi mulai dari hal sederhana. Itu dari Manda. Nah, kalau dari Irawan apa nih? Ya, kalau dari aku sih yang pertama bicara tentang relawan gitu kan, kita sebenarnya banyak yang perlu kita angkat khususnya di teman-teman Kota Palembang gitu kan ya. Kalaupun kita tidak peduli dengan teman-teman kita terkena musibah, minimal kita peduli dengan teman-teman kita yang saat ini menunggu bantuan dari kita gitu kan ya. Entah itu yang pertama kita angkat itu ya sosial, kemanusiaan gitu kan. Minimal kita mendoakan, itu termasuk sudah kepedulian kita gitu kan yang setiap kali kita buat ini rencana ataupun rancangan tadi ya, closing statementnya kalau bukan kita ya jangan menunggu orang lain gitu kan. Ketika kita melihat berita ataupun membaca berita, dan kalaupun kita melihat secara langsung, artinya ya ini kesempatan untuk kita peduli gitu kan. Ini kesempatan untuk kita
menjadi perantara kebaikan tadi gitu kan. Tuh. Oke, itu ya closing statement dari Manda dan Irawan. Jadi teman-teman buat yang pengen donasi nih bisa ke Instagramnya @temanrelawan_Palembang, atau misalnya pengen ikut volunteernya juga bisa, karena di sana tiap bulan pasti ada prokernya. Mungkin Iya, ada yang tertarik nih pengen ikut juga, boleh Iya, gabung ke akhir situ. ini ada loh. Apa tuh akhir bulan ini? Tapi belum, masih rencana. Rencana awal bulan April. Enggak, akhir Akhir April. bulan April. Akhir bulan April apa? Rencananya apa? Volunteer. Volunteer kemana? Belum tahu kalau itu, Belum masih dibuat konsepnya. Masih dikaji Proses. dulu. Iya, Oke. masih tungguin mendata aja. dulu. Jadi tungguinnya pantengin Instagramnya, karena akhir bulan April bakal ada volunteer juga dari teman relawan. Siapa tahu nih, selain donasi, selain berkontribusi untuk orang lain juga nambah temen lah ya. Iya, seru-seruan juga. Seru-seruan dari juga. itu. Jadi itu ya dodolor ya. Jadi dari obrolan kita nih, semoga kita tahu nih kalau jadi relawan tuh bukan cuma soal seberapa yang kita laku kebaik, tapi seberapa tulus sih kita ngasih. Iya, benar. Karena benar kata Iram tadi, aksi kecil tuh bisa membawa 1000 arti bagi orang lain. Bener, kayak kata Manda juga tadi kan, sekecil apapun itu tetap ada dampaknya bagi orang lain. Jadi terima kasih untuk Irawan dan Manda atas waktunya dan inspirasinya luar biasa pagi ini ya. Semoga cerita hari ini tuh bisa ngetuk hati kita semua untuk lebih peduli dan berani mengambil langkah kebaikan. Cak Yohan pamit undur diri. Terima kasih yang sudah setia bersama obrolan komunitas di Pro 4 RRI Palembang, dan sekaligus ini menutup rangkaian Sriwijaya Pagi hari ini di edisi 30 Maret 2026 di hari Senin ini, Dodol Reja. Tapi jangan kemana-mana, karena setelah ini bakal dilanjut sama Cek Ilham di Sriwijaya Siang ya, dengan hiburan dan informasi lainnya. Tetap di Pro 4 Suara Budaya Sumatera Selatan. Demikian tadi obrolan komunitas bersama Pro 4 RRI Palembang. Sampai jumpa.